Assalamualaikum, selamat pagi Bu Reni dan Bu Bila. Perkenalkan, saya Revita, mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammad Islami. Hari ini saya berkunjung ke sini untuk berbagi sedikit informasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat ibu kedua seputar gizi seimbang selama kehamilan dan menyusui. Kaitannya dengan pencegahan stunting. Insya Allah tidak lama, sekitar 30 menit saja Bu. Iya, silakan Mbak. Terima kasih Bu. Sebelum kita mulai, ini saya bawakan flat kecil buat ibu berdua biar bisa dibaca sambil kita ngobrol nanti. Terima kasih ya Mbak, kelihatannya isinya sangat lengkap. Iya betul sekali, kabarnya juga jelas ya, jadi gampang dipahami juga. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya Bu. Ibu pernah dengar kata stunting? Stunting itu kondisi di mana anak gagal tumbuh dengan normal karena kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama. Bukan cuma tinggi badan yang kurang, tapi juga bisa memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, bahkan kesehatan anak sampai dewasa nanti. Masa yang paling kritis itu ada di 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak bayi masih dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Oh, jadi bukan hanya soal tinggi badan pendek saja ya Mbak? Betul sekali Bu, itu juga memengaruhi kecerdasan dan kesehatan jangka panjang si anak. Berarti dari sekarang saya harus jaga-jaga ya Mbak, biar anak saya nggak kena stunting. Iya betul Bu, dari sekarang ini justru masa yang paling menentukan. Nah, supaya stunting bisa dicegah, salah satu kuncinya adalah gizi seimbang. Gizi seimbang itu bukan berarti harus makan makanan yang mahal atau banyak, tapi makanan harus beragam, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan minum air yang cukup. Semua zat gizi itu punya peran masing-masing yang penting banget buat ibu dan bayi. Berarti nggak harus mahal ya Mbak, yang penting variasinya. Betul Ibu, yang penting variasi dan porsi seimbang, bukan soal mahal atau murahnya. Yang menyebabkan stunting itu ada beberapa faktor. Yang pertama, kekurangan gizi ibu selama hamil. Kalau ibu hamil kurang makanan bergizi, janin juga ikut kekurangan. Kedua, ASI tidak eksklusif. Bayi yang tidak mendapatkan ASI penuh di 6 bulan pertama lebih rentan. Ketiga, kalau berat badan lahirnya rendah. Belum lagi faktor sanitasi dan kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Wah, ternyata ASI eksklusif juga pengaruh besar ya Mbak? Iya Bu, nanti kita bahas lebih detail bagian ASI eksklusifnya khusus untuk ibu bila. Dampaknya pun tidak main-main. Anak stunting bisa mengalami gangguan perkembangan otak, daya tahan tubuh yang lemah, susah belajar di sekolah, sampai produktifnya menurun waktu dewasa. Makanya pencegahan sejak sekarang itu sangat penting. Serem juga ya Mbak, sampai mempengaruhi masa depan segala. Iya Bu, makanya lebih baik dicegah dari sekarang daripada mengobati nanti. Nah Bu Reni, sebagai ibu hamil, tubuh ibu sekarang sedang bekerja keras membangun tubuh si janin. Jadi ibu butuh banyak zat gizi penting. Pertama, karbohidrat seperti nasi, ubi, dan jagung sebagai sumber energi. Yang kedua, ada protein. Ini yang paling penting dan sering kurang ada di ikan, telur, ayam, tahu, dan tempe. Dan yang ketiga, ada zat besi untuk mencegah anemia, bisa dari bayam, hati sapi, dan daging. Yang keempat, ada asam folat untuk perkembangan otak dan saraf janin, ada di sayur hijau. Yang terakhir, ada kalsium dari susu, ikan teri, atau brokoli untuk tulang dan gigi si bayi. Jadi mie instan dan kerupuk boleh sesekali Bu, tapi tidak bisa jadi makanan utama ya. Kandungan gizinya tidak mencukupi kebutuhan ibu dan janin. Iya Mbak, saya kira yang penting kenyang saja. Iya Ibu, banyak yang berpikir begitu, tapi kenyang saja belum cukup kalau zat gizinya tidak terpenuhi. Yang penting kualitasnya juga, bukan hanya kuantitasnya. Baik Mbak, mulai besok saya kurangi.
Mie instan deh, nanti diganti telur atau ikan saja. Nah, itu bagus sekali, Bu. Perlahan-lahan diubah kebiasaannya. Bu Bila, ibu yang sedang menyusui juga punya kebutuhan gizi yang tinggi loh. Tubuh ibu membutuhkan tambahan sekitar 700 kcal per hari hanya untuk produksi ASI. Kalau ibu makan seadanya, energi ibu yang terkuras dan kualitas ASI pun tidak terpenuhi. Jadi ibu perlu makan lebih banyak dan lebih beragam dari biasanya ya, Bu. Wah, saya tidak tahu Mbak kalau begitu. Ya, Bu, itu yang sering tidak disadari. Ibu sering prioritaskan urus bayi, tapi jangan lupa asupan diri sendiri. Padahal kesehatan ibu langsung mengaruhi kualitas ASI yang diminum bayi. Berarti kalau saya kurang makan, asinya juga ikut berkurang ya Mbak? Bisa jadi begitu, Bu, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Makanya penting sekali menjaga pola makan selama menyusui. Kalau ibu berdua bertanya, kenapa zat-zat gizi tadi penting banget? Begini sederhananya, protein itu ibarat bata untuk membangun tubuh bayi. Zat besi mencegah ibu anemia atau kurang darah. Kalau ibu pucat dan sering lemas, bisa jadi kekurangan zat besi. Asam folat penting banget untuk otak bayi. Kalsium membentuk tulang dan gigi, dan vitamin C membantu tubuh menyerap zat gizi lebih baik. Kalau salah satu saja kurang, resikonya bayi lahir kecil dan rentan stunting. Berarti kalau saya sering lemas dan pucat, berarti itu tandanya kurang zat besi ya Mbak? Bisa jadi salah satu tandanya, Bu. Nanti coba diperiksakan juga waktu kontrol ke bidan. Berani ibu sudah minum tablet tambah darah dari bidan atau puskesmas? Atau belum? Untuk tablet tambah darah dianjurkan diminum minimal 90 tablet selama kehamilan. Fungsinya untuk cegah anemia dan mendukung pertumbuhan janin. Minumnya bisa malam hari sebelum tidur supaya tidak mual, dan jangan diminum bareng teh atau kopi ya, Bu, karena bisa menghambat penyerapannya. Oh, belum rutin Mbak, soalnya kadang lupa. Mulai sekarang diusahakan rutin ya, Bu. Bisa set alarm di HP setiap malam supaya tidak lupa. Baik Mbak, nanti malam coba saya pasang alarm ya, supaya tidak lupa. Untuk Bu Bila, ASI yang ibu berikan itu luar biasa manfaatnya buat bayi. ASI eksklusif selama 6 bulan penuh terbukti menurunkan risiko infeksi, gangguan pencernaan, obesitas, sampai risiko stunting. Jadi selama 6 bulan pertama tidak perlu ditambahkan air putih atau makanan lain ya, Bu, cukup ASI saja. Makanan ibu yang harus bergizi supaya ASInya juga berkualitas. Baik Mbak, Alhamdulillah sampai sekarang saya masih ASI penuh, belum dikasih tambahan apapun. Bagus sekali, Bu, dipertahankan terus ya selama sampai genap 6 bulan. Supaya lebih mudah dibayangkan, ini contoh menu sehari-hari yang bisa diterapkan. Untuk pagi harinya ada nasi, telur rebus atau dadar, sayur bayam, dan segelas susu. Untuk siang harinya ada nasi, ikan goreng atau pepes, tempe, sayur bening, dan buah pepaya. Untuk malam harinya ada nasi, ayam atau tahu, tumis kangkung, dan jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas sehari. Menu ini tidak harus mahal, Bu. Bahan-bahan itu mudah didapat di pasar dan harganya terjangkau. Yang penting variasinya terpenuhi setiap hari. Wah, ternyata bahan-bahannya sederhana ya Mbak, semua ada di pasar di dekat rumah. Betul, Bu, jadi tidak ada alasan untuk sulit menerapkannya. Jadi untuk merangkum langkah-langkah pencegahan stunting yang ibu berdua lakukan sekarang: 1. Konsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. 2. Perbanyak protein hewani seperti ikan, telur, dan ayam. 3. Berani rutin minum tablet tambah darah. 4. Periksa kehamilan secara rutin ke bidan atau puskesmas. 5. Bu Bila tetap berikan ASI eksklusif penuh 6 bulan. 6. Setelah 6 bulan mulai tambahkan MPASI bergizi. Dan 7. Rutin pantau tumbuh kembang bayi di posyandu. Baik Mbak, insya Allah kami terapkan pelan-pelan di rumah.
Alhamdulillah itu sudah langkah yang bagus Bu. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Mbak, kalau saya mual gimana ya supaya bisa tetap makan makanan bergizi? Kalau Ibu sering mual, bisa dicoba makan sedikit demi sedikit tapi sering. Hindari makanan berminyak atau berbau menyengat dan makan cemilan ringan seperti biskuit sebelum bangun tidur di pagi hari. Oh begitu Mbak, baik nanti saya coba ya. Mbak, kalau ibu menyusui bisa minum jamu atau tidak ya? Pertanyaannya bagus Bu. Untuk jamu-jamuan sebaiknya konsultasikan dulu ya ke bidan atau dokter karena tidak semua bahan aman untuk ibu menyusui. Lebih aman mengutamakan makanan alami bergizi daripada suplemen yang belum terjamin keamanannya. Baik Mbak, nanti saya tanyakan ke bidan dulu sebelum saya mengonsumsi jamu. Baik Bu, kita rangkum sebentar ya. Hari ini kita sudah membahas bahwa stunting itu bisa dicegah sejak masa kehamilan dan menyusui. Kuncinya adalah konsumsi gizi seimbang setiap hari, rutin minum tablet tambah darah untuk Burani, dan tetap berikan ASI eksklusif untuk Bubila. Makanan tidak harus mahal, yang penting bervariasi dan konsisten. Boleh saya tanyakan sedikit ya Bu, untuk memastikan materi tersampaikan dengan baik. Bu Reni, kira-kira apa saja zat gizi yang penting untuk ibu hamil? Protein, zat besi, asam folat, sama vitamin ya Mbak? Betul sekali Bu. Untuk ibu Bila, ASI eksklusif diberikan selama berapa bulan ya? 6 bulan Mbak. Tepat sekali Bu, alhamdulillah ibu berdua sudah sangat memahami materinya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan bisa langsung ibu terapkan ya. Kalau ada pertanyaan lainnya, ibu bisa tanyakan ke bidan desa atau langsung ke puskesmas. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan saya doakan Bu Reni dan janinya serta Bu Bila dan bayinya selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kita.